Pernahkah kamu membayangkan apa yang akan terjadi kalau peradaban modern kita tiba-tiba runtuh? Mungkin karena perang nuklir yang menghancurkan, pandemi yang melumpuhkan seluruh dunia, atau perubahan iklim ekstrem yang membuat bumi tidak bisa lagi dihuni. Apa yang akan tersisa dari semua pengetahuan dan teknologi yang sudah kita bangun selama ribuan tahun? Apakah manusia yang selamat harus kembali ke zaman batu, memulai semuanya dari nol? Tenang, kabar baiknya adalah manusia ternyata sudah memikirkan skenario terburuk ini. Di berbagai tempat rahasia di seluruh dunia, bahkan sampai keluar angkasa, kita sudah menyiapkan beberapa tombol riset. Fasilitas-fasilitas super canggih ini dirancang untuk bertahan dari bencana paling dahsyat sekalipun dan membantu generasi mendatang membangun kembali peradaban. Mari kita bongkar satu persatu cadangan tersembunyi untuk masa depan manusia ini. Pertama, kita terbang ke ujung utara bumi, ke sebuah pulau terpencil di Norwegia bernama Spitsbergen, jauh di dalam perut gunung es. Tersembunyi sebuah fasilitas yang sering disebut gudang benih kiamat atau Svalbard Global Seed Vault. Ini bukan gudang biasa. Ini adalah harapan terakhir kita untuk urusan pangan. Di dalamnya, dalam suhu minus 18 derajat Celcius, tersimpan lebih dari 1 juta sampel benih dari hampir setiap tanaman pangan yang ada di dunia. Mulai dari berbagai jenis padi dari Asia, jagung dari Amerika, hingga gandum dari Eropa, semuanya ada di sini. Bayangkan jika sebuah bencana global memusnahkan semua lahan pertanian di dunia. Benih-benih inilah yang akan menjadi kunci untuk memulai kembali pertanian dan memastikan umat manusia tidak kelaparan. Gudang ini dibangun seperti benteng. Dindingnya mampu menahan ledakan nuklir, guncangan gempa bumi dahsyat, dan bahkan dirancang untuk tetap aman jika seluruh es di kutub mencair dan permukaan laut naik drastis. Yang paling keren, lokasi di dalam gunung es ini punya permafrost, yaitu lapisan tanah yang beku secara alami. Jadi, kalaupun pasokan listrik di seluruh dunia mati total, suhu di dalam gudang akan tetap dingin dan menjaga benih tetap beku selama ratusan tahun. Ini adalah asuransi pangan terbesar dalam sejarah manusia. Masih di lokasi yang dingin dan terpencil, tidak jauh dari gudang benih, ada cadangan penting lainnya bernama Arctic World Archive. Kalau yang tadi untuk urusan perut, yang ini untuk urusan otak. Fasilitas ini adalah perpustakaan digital masa depan kita. Tapi ini bukan hard drive atau server biasa yang rentan rusak. Mereka menyimpan data paling penting di dunia dalam bentuk yang sangat kuno tapi luar biasa awet, film analog. Ya, kamu tidak salah dengar, film seperti yang dipakai untuk kamera zaman dulu. Data digital dari seluruh dunia. Mulai dari kode sumber program-program open source seperti GitHub, dokumen sejarah tak ternilai seperti konstitusi negara-negara, karya seni paling ikonik seperti lukisan di Scream karya Ed Vermeer, hingga data DNA berbagai spesies, semuanya diubah menjadi kode visual yang dicetak di atas film fotosensitif khusus. Kenapa pakai film? Karena teknologi ini terbukti bisa bertahan hingga 1000 tahun. Tanpa perlu listrik dan tidak rentan terhadap serangan siber atau pulsa elektromagnetik dari ledakan nuklir. Ini adalah kapsul waktu digital kita, memastikan pengetahuan dan budaya kita tidak lenyap ditelan zaman. Tapi, bagaimana kalau bencananya begitu dahsyat sehingga tidak ada satupun tempat aman yang tersisa di bumi? Bagaimana kalau planet kita benar-benar hancur? Nah, disinilah sebuah organisasi bernama Earth Mission Foundation mengambil langkah yang jauh lebih ekstrem. Misi mereka adalah mengirimkan cadangan pengetahuan manusia keluar angkasa. Mereka menciptakan apa yang disebut perpustakaan galaksi. Ini adalah piringan kuarsa super kecil yang diukir menggunakan laser dengan data berukuran nano. Di dalamnya bisa memuat seluruh isi Wikipedia, buku-buku penting, dan arsip sejarah manusia. Salah satu perpustakaan mini ini sudah berhasil mendarat di bulan bersama misi antariksa Bereshat dari Israel. Piringan lainnya bahkan sedang mengorbit matahari, menumpang di mobil Tesla merah milik Elon Musk yang diluncurkan keluar angkasa. Piringan kuarsa ini dirancang untuk menjadi artefak paling tahan lama yang pernah dibuat manusia. Ia kebal terhadap radiasi luar angkasa dan suhu ekstrem, dan diperkirakan bisa bertahan selama miliaran tahun. Jauh lebih lama dari usia planet bumi itu sendiri. Ini adalah pesan dalam botol yang kita lempar ke samudra kosmik, sebuah jaminan bahwa jejak peradaban manusia akan tetap ada, bahkan jika kita sudah tiada. Baik, kita sudah punya cadangan untuk makanan, cadangan untuk pengetahuan, bahkan cadangan yang sudah dikirim keluar angkasa.
Tapi bagaimana dengan makhluk hidup lain? Bagaimana dengan hewan? Disinilah proyek bernama Frozen Ark berperan. Ini bukan satu fasilitas tunggal, melainkan sebuah jaringan global laboratorium dan bank kriogenik di seluruh dunia. Misi mereka adalah mengumpulkan dan membekukan materi genetik seperti DNA E-cell dan jaringan dari ribuan spesies hewan yang terancam punah. Tujuannya sangat ambisius. Jika suatu saat peradaban manusia bangkit kembali dan mungkin sudah menguasai teknologi cloning yang canggih, materi genetik ini bisa digunakan untuk menghidupkan kembali spesies-spesies yang telah punah akibat bencana. Bayangkan kita bisa mengembalikan harimau, panda, atau bahkan badak dari sampel DNA yang tersimpan. Proyek ini adalah upaya untuk menjadi semacam Bahtera Nuh modern. Bukan untuk menyelamatkan hewan hidup, tapi untuk menyelamatkan cetak biru genetik mereka. Dengan harapan suatu hari nanti kita bisa memulihkan kembali keanekaragaman hayati bumi yang hilang. Jadi, mari kita rekap sejenak. Kita punya gudang benih di Norwegia untuk pangan. Kita punya arsip data abadi yang juga di Norwegia untuk pengetahuan. Kita punya perpustakaan di bulan dan luar angkasa untuk sejarah. Dan kita punya bank DNA hewan yang tersebar di seluruh dunia untuk keanekaragaman hayati. Semuanya dirancang dengan tingkat ketahanan yang luar biasa, dari tahan ledakan nuklir, bertahan 1000 tahun tanpa listrik, hingga abadi selama miliaran tahun di luar angkasa. Ini menunjukkan betapa cerdas dan optimisnya manusia dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Namun, di tengah semua kecanggihan ini, ada satu masalah besar yang mungkin kita lupakan. Masalah yang sangat mendasar, buku manual. Bayangkan skenarionya, kamu adalah salah satu orang yang selamat dari kiamat. Kamu berhasil menemukan salah satu arsip super canggih ini. Di depanmu ada tumpukan piringan kuarsa atau gulungan film yang berisi semua pengetahuan manusia. Tapi, bagaimana cara membacanya? Tanpa listrik, tanpa komputer, tanpa mikroskop canggih. Semua data itu hanyalah benda aneh yang tidak berguna. Ini adalah tantangan krusial yang sekarang sedang coba dipecahkan oleh para ilmuwan. Bagaimana cara membuat batu Rosetta untuk generasi masa depan? Bagaimana kita bisa meninggalkan instruksi yang bisa dipahami oleh orang-orang yang mungkin tidak lagi mengenal teknologi kita? Salah satu idenya adalah dengan membuat cadangan data dalam bentuk ukiran mikroskopis yang bisa dibaca hanya dengan lensa pembesar sederhana. Atau mencetak buku panduan dasar tentang cara membuat kembali alat-alat sederhana untuk mengakses data yang lebih kompleks. Karena pada akhirnya, menyimpan informasi saja tidak cukup. Kita juga harus memastikan informasi itu bisa diakses dan dipahami oleh mereka yang paling membutuhkannya. Penting untuk diingat, semua fasilitas ini pada dasarnya bukan dirancang untuk menyelamatkan segelintir orang kaya atau elit. Tujuan utamanya adalah menyelamatkan esensi dari peradaban itu sendiri, pengetahuan, budaya, dan sumber daya biologis. Tujuannya adalah untuk memberikan fondasi bagi siapapun yang selamat, agar mereka tidak perlu memulai kembali dari nol, tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, dan bisa membangun kembali dunia yang lebih baik. Ini adalah warisan kita, sebuah bukti harapan dan kecerdikan manusia yang kita tinggalkan untuk masa depan yang tidak kita kenal. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu. Menurut kamu, dari semua cadangan ini, mana yang paling penting? Dan jika kamu bisa menambahkan satu hal lagi untuk disimpan dalam arsip kiamat, pengetahuan dasar apa yang menurutmu paling krusial untuk membantu peradaban bangkit kembali? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.